bagian. Oke, salam semua teman-teman. Shalom. Salam. Seberapapun kita hadir di sini, kita percaya Tuhan hadir juga, men. Oke, langsung saja saya serahkan kepada hambanya, Bro Gamaliel, bawa kita dalam pujian. Sikat, Bro. Oke, teman-teman. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita tanggalkan setiap masalah kita. Kita mau fokus kepada Tuhan di malam hari ini. Teman-teman, jangan melihat kiri kananmu, jangan melihat seberapa banyak yang hadir pada malam hari, tapi kita melihat memandang Tuhan pada malam hari ini. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam penyembahan kita. Kita naikkan pujian ini yang mengatakan Allah Roh Kudus. Setiap kami, melawat setiap kami, karena Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja. Roh Kudus-Mu hadir menyertai kami, memenuhi kami. Teman-teman, yuk mari menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hatimu yang paling dalam. Maknai setiap lagu, setiap lirik yang ada dengan sungguh-sungguh. Kita yakin dan percaya Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Kita ulang kembali lagu dari awal, Allah Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi kami, katakan ku rindu Kau selalu dalam hidup kami, dalam hidup, katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, katakan ku sembah Kudus, oh Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Oh, ku sembah Kudus, oh Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
kasih-Mu, Tuhan. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di kesempatan di malam hari ini, karena Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kudus. Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami di hari ini dalam setiap tingkah laku, dalam setiap perkataan apapun itu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang kudus, Allah yang suci. Kami Tuhan penuh dengan segala dosa Tuhan, dengan segala kelemahan Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan setiap kami, mengampuni pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyembahan yang telah kami naikkan. Ini semua menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan terlebih dahulu memberkati hamba-Mu Tuhan, akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Memberkati setiap perkataan-perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mereka dalam proses login. Tuhan memberkati setiap jaringan, memberkati setiap media, baik laptop maupun juga handphone Tuhan. Kiranya melancarkan semuanya, jauhkan dari segala gangguan-gangguan yang ingin membatasi kami dalam kami ibadah online malam hari ini. Terima kasih Tuhan, gerakan mereka, berikan mereka semangat, berikan mereka untuk datang khususnya di malam hari ini gathering online Breakthrough Community. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku kembalikan kepada yang bertugas. Silakan pembicara. Baik, terima kasih untuk Bro Gamaliel yang sudah membawa kita dalam pujian. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Kartini yang akan membawa kita dalam firman. Oke, shalom teman-teman semua, selamat malam. Shalom. Oke, gimana kabarnya? Baik. Pasti pada sehat semua ya. Recording in progress. Puji Recording in Tuhan. progress. Oke, teman-teman, pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan langsung saja mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Sekali lagi, Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Oke, teman-teman, kita baca bersama-sama. Saya akan membacakannya. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 dengan judul perikop Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Oke, maaf teman-teman karena jaringan di sini kurang bagus. Saya ulang di ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Baik teman-teman, pada malam hari ini saya mengangkat satu tema kecil, yaitu ujian iman. Sekali lagi, ujian iman. Nah, kalau kita membaca di ayat sebelumnya teman-teman, dicatat di situ bahwa Yesus sedang menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon
setelah ia bersoal jawab dengan beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, kalau kita membaca di dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30, di situ dikatakan bahwa Yesus tidak mau diketahui oleh orang lain. Namun sekalipun demikian, ternyata kedatangan Yesus tidak bisa dirahasiakan karena kemanapun Yesus pergi, dia selalu akan menjadi perhatian atau titik fokus banyak orang. Nah, kedatangannya itu diketahui oleh seorang perempuan Kanaan yang mempunyai seorang anak yang sedang kerasukan setan dan sangat menderita, teman-teman. Nah, di sini kisah ini sangat menarik mengingat perempuan ini adalah seorang Kanaan. Nah, orang Kanaan bisa dikatakan yaitu golongan kafir, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau penyembah-penyembah berhala yang tidak mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, bahkan yang bagi orang Yahudi tidak layak untuk bergaul bagi orang-orang Yahudi. Artinya orang Kanaan ini tidak layak bergaul dengan orang-orang Yahudi karena mereka ini orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan atau orang-orang penyembah Baal, ya teman-teman. Namun itu tidak menjadi kendala kepada perempuan ini untuk meminta pertolongan dan belas kasihan Tuhan kepadanya. Karena teman-teman, anaknya ini sudah sakit, menderita karena kerasukan setan. Nah, pasti teman-teman sebagai orang tua, dia ketika anaknya sedang sakit, pasti dia akan berusaha untuk meminta pertolongan untuk kesembuhan anaknya. Pasti itu teman-teman. Ya, dan begitu juga dengan perempuan ini, mungkin perempuan ini dia meminta pertolongan kepada Tuhan karena anaknya ini sudah sangat menderita karena kerasukan setan. Ya, pasti kita ketahui teman-teman, kalau menderita itu enggak kena dia sakit langsung menderita, pasti ada proses-prosesnya. Berarti ini udah lama penyakit anak ini sehingga dia menderita. Ya, teman-teman, tapi di sini kalau kita melihat bahwa Yesus tidak langsung menjawab apa yang dimau oleh perempuan ini atau apa harapan perempuan ini sampai dia berteriak-teriak kepada Yesus, namun Yesus tidak langsung meresponnya. Ya, teman-teman. Nah, di sini kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kalau seandainya contohnya kita meminta pertolongan atau berharap suatu pertolongan kepada Yesus ketika contohnya keluarga kita sedang sakit, kita meminta pertolongan Tuhan, tapi Tuhan tidak langsung menjawab. Nah, di sini teman-teman, apakah kita kecewa kepada Tuhan karena Tuhan tidak langsung menjawab doa kita? Nah, di sini teman-teman kita belajar dari perempuan Kanaan ini bagaimana ketaatannya dalam mengharapkan atau untuk ya teman-teman untuk menjawab apa yang diharapkannya ini. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas sesuai tema kita yaitu ujian iman. Nah, ujian iman harus kita lalui untuk mendapatkan sesuatu hasil yang memuaskan. Pasti teman-teman ketika kita mau yang terbaik, maka kita harus melalui ujian atau proses dalam kehidupan kita. Pasti ada tahap-tahapnya, ada proses-prosesnya, sehingga hasil itu bisa memuaskan. Nah, di sini dari kisah ini kita dapat melihat ada beberapa ujian iman yang dilalui oleh perempuan Kanaan yang sering kita mengalaminya juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, poin yang pertama yaitu ketika Tuhan seolah-olah terdiam. Kita bisa membaca di ayat 22 sampai 23a. Saya akan membacakannya. Matius pasal 15 ayat 22 sampai 23a, di situ dikatakan bahwa maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud,
karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Nah, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tidak dipedulikan oleh seorang yang diharapkan mampu menolong kita. Nah, artinya teman-teman, perempuan ini sudah berharap penuh bahwa Yesus akan memberikan pertolongan kepadanya. Artinya, dia sudah berharap bahwa anaknya ini nanti akan disembuhkan oleh Yesus. Nah, namun apa yang terjadi teman-teman? Tuhan tidak menjawab apa yang diminta oleh perempuan ini. Nah, ketika kita sudah berharap sepenuhnya kepada orang tersebut, namun orang itu sama sekali tidak memberi perhatian, hal itu sangat mengecewakan. Pasti kalau secara duniawi, kalau terjadi hal demikian atau perempuan ini pada posisi saat itu, mungkin dia akan kecewa kepada Tuhan dan dia tidak mau lagi meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, hal yang sama dialami oleh perempuan Kanaan ini. Dia datang kepada Yesus dengan harapan yang besar bahwa Yesus akan menolongnya. Ya, teman-teman, Yesus di sini Yesus tidak menjawab sama sekali. Nah, di sini suatu keadaan yang sangat menyakitkan, tetapi sikap perempuan ini sangat mengagumkan, dia tidak undur sekalipun. Nah, di sini artinya teman-teman, ketika dia meminta pertolongan kepada Tuhan atau dia meminta pengharapan supaya anaknya ini sembuh, dia berteriak kepada Yesus ketika Yesus datang. Mungkin saat itu dia bilang, Yesus, Yesus tolong saya, anak saya sedang sakit. Dia sangat membutuhkan pertolongan untuk anaknya ini. Ya, karena anaknya ini sudah menderita kerasukan setan. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Yesus tidak menjawab. Dia tidak menyahut apa yang diminta oleh perempuan ini untuk menolongnya. Nah, di sini teman-teman yang bisa kita pelajari bahwa perempuan ini tidak undur, ia tetap berusaha meminta pertolongan kepada Tuhan untuk kesembuhan anaknya. Nah, di sini ketika Tuhan seolah-olah tidak berbicara apa-apa, seolah-olah tidak mendengar sama sekali seruan kita dalam kesesakan, seolah-olah Tuhan tidak mau menolong kita, kita jangan menyerah, teruslah kita berseru kepadanya. Nah, dalam keterdiamannya Tuhan sedang memproses ketekunan dan pengharapan kita. Nah, di sini teman-teman, ini adalah proses dalam kehidupan kita. Apakah kita masih berseru kepadanya ketika kita meminta sesuatu, Tuhan tidak langsung menjawabnya? Apakah kita tekun dalam pengharapan kita? Nah, di sini Tuhan sedang mengajar kita untuk terus memandang dan berharap kepadanya. Nah, melalui proses diam, kualitas iman kita sedang diperbaiki. Nah, di sini teman-teman, ketika kita berdoa, Tuhan saya mau ini, tapi Tuhan tidak langsung menjawab, apakah kita masih percaya kepada Tuhan, masih taat kepada Tuhan, teman-teman? Nah, di sini artinya di dalam keterdiaman Tuhan ini atau Tuhan tidak langsung menjawab ini, Tuhan sedang memproses kualitas iman kita. Apakah iman kita masih kuat, masih percaya kepada Tuhan atau tidak, teman-teman? Nah, di sini dikatakan bahwa apakah dalam keadaan yang sepertinya Tuhan tidak menolong, kita masih tetap berharap dengan iman, atau kita menjadi undur dari Tuhan? Nah, ini satu pertanyaan bagi kita, dan kita sendiri yang menjawab dalam hati kita, teman-teman. Apakah kita masih tetap kepada Tuhan atau undur? Ya, tidak mau lagi. Oke, teman-teman bisa menjawab sendiri ya. Kemudian poin yang kedua yaitu ketika Tuhan seolah-olah menolak kita. Kita bisa membaca di ayat 23b sampai 25. Di sini saya akan membacakannya. Matius pasal 15 ayat 23b sampai 25. Di sini dikatakan bahwa lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus,
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Nah, ketika Tuhan tidak memberi jawaban atau respon, dan bahkan murid-muridnya berusaha untuk mengusir dia, teman-teman. Ya, bagaimana keadaan perempuan itu pada saat itu? Dia berteriak, minta pertolongan kepada Tuhan, tapi tidak ada respon sama sekali. Bahkan murid-muridnya berusaha untuk mengusir dia, teman-teman. Nah, perempuan ini tetap berharap penuh kepada Yesus, dan dia tidak berbalik pulang dengan kekecewaan. Dia tetap berusaha, teman-teman, ya, untuk kesembuhan anaknya, karena dia percaya, dia sudah berharap bahwa Yesus akan menyembuhkan anaknya ini. Ya, dia tidak undur. Mungkin kalau kita saja, kalau seandainya kita meminta sesuatu atau hal apa yang kita mau belum didengarkan, kita tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan, bahkan kita menjauh kepada Tuhan. Nah, di sini teman-teman kita bisa belajar dari perempuan ini, seorang perempuan Kanaan. Dia tetap berusaha, dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dia, Tuhan akan menyembuhkan anaknya ini. Nah, di poin yang kedua ini, yaitu teman-teman ujian iman selanjutnya yang harus dilalui oleh perempuan ini, yaitu Yesus membuka suara, namun bukan suara pernyataan yang diharapkan oleh perempuan ini, karena kalimat yang diucapkan Yesus bernada penolakan. Yesus mengatakan bahwa dia diutus tidak untuk orang-orang di luar Israel, teman-teman. Nah, ini suatu penantian dan pengharapan yang lagi-lagi menyakitkan perempuan ini. Ya, dia pertama sudah ditolak, dia pertama tidak direspon oleh Yesus, kemudian murid-muridnya berusaha untuk mengusir dia, dan ketiga yaitu Yesus mengatakan bahwa dia diutus tidak untuk orang-orang di luar Israel. Nah, pasti sangat menyakitkan lah ya kalau di saat itu kita berada di posisi tersebut. Tapi perempuan ini, teman-teman, dia tidak undur, dia tetap percaya bahwa Yesus akan menolong dia. Nah, seolah-olah Yesus menolak memberikan pertolongan kepada perempuan ini. Nah, kembali perempuan ini memperlihatkan sikap yang sangat mengagumkan, teman-teman. Dia tidak putus asa, sebaliknya dia malah semakin mendekat dan menyembah Yesus. Dia tetap mengejar Yesus, teman-teman. Dia tidak, mungkin kalau secara manusiawi, dia udahlah, mungkin dia nggak mau menolong saya, gitu ya teman-teman. Tapi di sini malahan dia semakin mendekat dan menyembah Yesus, teman-teman. Nah, dia lebih merendahkan dirinya dengan pengharapan yang besar. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, terkadang kita merasa ditolak Tuhan dan sepertinya Tuhan memalingkan wajah dan tidak memberi pertolongan sama sekali ketika kita sedang dalam tekanan, teman-teman. Dan namun dalam keadaan seolah-olah Tuhan menolak kita dan semua jalan keluar dari masalah kita sepertinya ditutup. Jangan pernah menyerah, teman-teman, karena dalam keadaan seperti ini Tuhan sedang menguji kesabaran kita, dan kesabaran itu akan membuahkan hasil yang sangat indah. Ya teman-teman, kita harus bersabar dalam menantikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Tidak kalau kita meminta sesuatu, Tuhan terkadang tidak langsung menjawabnya. Jadi ada proses-proses yang kita lalui, teman-teman. Ya, jadi di sini kita belajar dari seorang perempuan Kanaan ini, yaitu dia bersabar dalam menantikan belas kasihan Tuhan. Dia menantikan kebaikan Tuhan untuk menyembuhkan anaknya ini, teman-teman. Nah, di sini Amsal menuliskan di Amsal pasal 6 ayat 32, di situ dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Apakah saat ini teman-teman kita sudah menjadi seorang penyabar? Di sini dikatakan bahwa seorang yang sabar ini adalah pahlawan.
Jadi teman-teman, kalau seandainya kita sabar dalam menantikan kebaikan Tuhan, apa yang kita harapkan kepada Tuhan, maka kita melebihi seorang pahlawan. Saya yakin dan percaya bahwa kita di sini yaitu orang-orang sabar, yaitu seorang pahlawan. Amin. Amin. Oke, teman-teman, poin yang ketiga, yaitu ketika Tuhan seolah-olah merendahkan dan mempermalukan. Kita bisa membaca di ayat 26 dan 27. Saya akan membacakannya kepada kita. Matius pasal 15 ayat 26 dan 27. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, di sini teman-teman, ujian iman yang ketiga yang dilalui oleh perempuan ini adalah direndahkan dan dipermalukan. Nah, kalau kita membaca dalam Matius, di sini dicatat bahwa ketika perempuan ini semakin mendekati Yesus dan menyembah, Yesus menjawab bahwa tidak patut memberikan makanan anak-anak kepada anjing. Nah, di sini anjing bisa kita artikan yaitu orang berdosa, najis, atau orang terkecil yang tidak ada gunanya ya teman-teman, bahasa kasarnya itu. Jadi di sini dia sudah bersabar, bahkan dia menyembah Tuhan, tapi di sini Tuhan berkata bahwa tidak patut, ya. Di ayat 27 kata perempuan itu, benar Tuhan, namun di ayat 26 di sini dikatakan bahwa tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, ibaratnya Yesus memberikan suatu gambaran kepada perempuan ini, yaitu tidak patut memberikan makanan anak-anak kepada anjing. Nah, dicap sebagai anjing tentu bukan hal yang menyenangkan, sebaliknya itu sangat menyakitkan teman-teman. Jika kalau seandainya aja teman-teman kita marah sama kita dan mengeluarkan kata-kata binatang, kita secara manusiawi pasti kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, mungkin kita juga bisa membalasnya. Tapi di sini teman-teman bahkan membenarkan apa yang dikatakan Yesus, ya, dan semakin merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Ini yang dilakukan oleh perempuan ini, dia membenarkan apa yang dikatakan Yesus ini, teman-teman. Dia tahu, dia sadar bahwa dia ini tidak layak ada di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus, karena dia ini orang berdosa, orang yang terkecil, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dia membenarkan, ya, dan dia merendahkan dirinya kepada Yesus karena dia sadar bahwa dia itu orang berdosa. Nah, di sini teman-teman suatu sikap yang sangat menakjubkan dan mengagumkan sehingga Yesus pun memberikan pujian kepadanya. Yesus sendiri memberikan pujian, wow, luar biasa ya. Dia seorang Kanaan tetapi dia merendahkan dirinya, dia tahu bahwa dia itu orang berdosa. Nah, di sini teman-teman kita juga sebagai anak-anak Tuhan saat ini, apakah Tuhan sudah memuji kita dengan ketaatan kita, dengan kesetiaan kita kepada Tuhan? Di sini kita belajar dari perempuan ini, teman-teman, bahwa ketika dia meminta suatu pengharapan kepada Tuhan untuk kesembuhan anaknya ini, banyak proses yang dia alami, teman-teman. Banyak proses yang dia hadapi. Mungkin sebelumnya perempuan ini meminta pertolongan kepada orang lain atau kepada siapa, tapi dia tidak, anaknya ini tidak sembuh-sembuh, malah semakin parah. Tetapi karena dia percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan anaknya, dia yakin bahwa anaknya akan disembuhkan oleh Yesus,
Jadi dalam setiap proses-proses tahap-tahap yang dia lalui, dia tetap bersabar, bahkan dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolongnya. Dan nah di sini teman-teman, imannya yang besar itulah yang menyembuhkan anaknya seketika itu juga. Iman yang diperoleh melalui berbagai ujian yang cukup berat. Ya, jadi teman-teman lewat ketaatan perempuan ini dalam menghadapi suatu proses dan sehingga anaknya bisa sembuh, disembuhkan oleh Yesus. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita teman-teman, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan masih belum menjawab, yuk kita bersabar teman-teman untuk menghadapinya, untuk bersabar menjawab apa yang kita inginkan. Nah, seringkali juga sebagai anak-anak Tuhan kita mengalami situasi di mana kita mengalami situasi merasa sangat dipermalukan ya teman-teman dan sangat direndahkan. Ketika perempuan ini direndahkan, mungkin kita juga pernah direndahkan oleh orang-orang di sekitar kita, tapi saya mengajak teman-teman untuk bersabar dan tetap merendahkan diri ya teman-teman. Nah, di sini Yesus tidak sedang mempermalukan kita, sebaliknya dia sedang menguji ketabahan, kesetiaan, dan kerendahan hati kita. Nah, ketika proses itu terjadi, berarti Tuhan tidak seakan-akan merendahkan kita, teman-teman, tetapi ini ujian dalam kita setia dan apakah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Nah, ujian kerendahan hati adalah ujian yang paling berat. Mungkin berat ya teman-teman bagi kita, apalagi ke sesama kita. Nggak maulah, masa kita merendahkan hati kita. Tapi di sini kita belajar bahwa dari perempuan ini kita belajar dengan kerendahan hatinya. Jadi mari kita juga teman-teman, mari kita merendahkan hati kita ketika kita diperhadapkan oleh berbagai hal. Nah, jika kita berhasil melaluinya, kita akan memperoleh hasil yang luar biasa seperti perempuan ini, yaitu perempuan Kanaan. Ketika kita bisa melewatinya dengan ketaatan, dengan kesabaran, maka kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan dan hasil yang baik dari Tuhan itu sendiri. Kalau kita maunya yang instan aja, pasti nggak bagus teman-teman. Jadi bagusnya ada proses demi proses, maka hasilnya juga akan memuaskan. Oke teman-teman, demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, yang boleh memberkati kami, bagaimana kami boleh taat dalam menghadapi situasi hari kami Tuhan, dan kami percaya bahwa yang terbaik Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih untuk Kak Kartini yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita tentang tema ujian iman. Terberkati teman-teman dengan firman Tuhan malam hari ini. Oke. Oke, semua terberkati ya. Saya yakin pasti kita terberkati karena sebenarnya seringkali memang bukan seringkali sih, tapi menurut saya setiap harinya sih iman kita diuji dengan berbagai masalah. Iman kita ya seringkali diuji dengan berbagai masalah, berbagai masalah kehidupan kita. Kita kadang berkata kepada Tuhan, kita mau menyerah, kita tidak kuat, kita tidak sanggup. Tapi yakinlah Tuhan pasti menyanggupinya. Ketika kita mempunyai masalah,
terus kita bersungguh-sungguh dalam masalah itu, tetapi ketika kita sudah selesai dalam masalah itu, kita sudah selesai dalam masalah itu, nah rasanya seperti nikmat. Wow, ternyata saya bisa melewati masalah tersebut. Kayak kita lagi dong Tuhan, lagi dong uji saya, seperti itu, seperti ada lagu ujilah aku Tuhan. Seperti itu. Nah itu sebenarnya mungkin menuju seperti hal itu ya teman-teman. Nah jadi saya tadi mencatat ada beberapa poin yang disampaikan oleh kakak ini. Yang pertama adalah ketika Tuhan seolah-olah terdiam. Yang pertama adalah ketika Tuhan seolah-olah terdiam. Yang kedua, ketika Tuhan seolah-olah menolak kita. Nah, yang ketiga, ketika Tuhan seolah-olah merendahkan dan mempermalukan kita. Nah, jadi itulah poin-poin yang saya catat tadi, teman-teman. Terima kasih untuk kakak ini. Oke, kita ada 2 sesi. Yang pertama adalah sesi perkenalan dan yang kedua sesi tanya jawab. Ada kata-kata yang baru. Beragama minta tolong, ada nggak teman kita yang baru? Iya, oke. Di sini ada teman-teman yang pertama kali bergabung, yang dengan kami, boleh langsung dibuka open mic, open cam, silakan. Kalau nggak ada, aku akan tunjuk ya. Karena ada nih sepertinya. Ada. Jadi aku tunjuk. Kalau semoga nih aku benar ya, tapi ntar kalau salah ya, berarti mungkin udah pernah sebelumnya ya. Mungkin Kak Desi Marnisi Hombing, apakah sudah pernah bergabung atau pertama kali bergabung? Boleh? Ya, shalom semuanya. Shalom. Maaf Kak. Ya, Desi baru join, baru gabung. Puji Tuhan. Boleh diperkenalkan Kak namanya, terus apa kegiatan sekarang, tinggal di mana, lalu dapat link dari mana? Link kami ini. Silakan Kak. Iya. Perkenalkan semuanya, nama saya Desi Marnisi Hombing. Saya kuliah teologi di SDT Saya Malang. Sekarang semester 4. Ya, kesibukannya karena lagi libur, jadi di asrama aja. Seperti itu. Baik, thank you Kak untuk perkenalannya. Kalau boleh tahu linknya dari mana ya dapatnya ini? Link ibadah. Oh iya, lupa. Dari Kak Ana. Oh, Kak Ana ya, ke situ. Oke, thank you buat perkenalannya Kak ya. Kita Iya, sama-sama Kak, sama-sama. saudara nih, karena kan si Hombing ya. Masuk kota Soit ini. Iya. Iya. Oke. Nanti bisa. Selama ini nggak ikut karena jamnya kadang nabrak gimana ya? Nggak sesuai gitu. Kan selama ini kan kuliah jadi kayak sama nugas-nugas. Nggak mau juga kalau ikut komunitas online kalau nggak ikuti baik-baik gitu loh. Ini karena libur ya coba join lagi gitu. Puji Tuhan. Yang penting udah Kak Desi udah berusaha ya, nggak apa-apa. Itu nanti tinggal bergumul ya, nanti kan Tuhan kasih jalan ya. Kalau kita memang udah komitmen menekatkan diri untuk aku mau bergabung nih dimanapun ya, komunitas salah satunya BC, pasti Tuhan akan buka jalan kok buat kita. Selagi kita mau komitmen gitu sih, ya kan. Selagi kita mau berusaha dulu, Tuhan juga akan melihat kita, kesungguhan kita ya. Bagi semua teman-teman ya yang memang rindu dalam bersekutu, dalam beribadah ya. Thank you buat Kak Desi, nanti bisa di lain waktu bisa berjumpa dengan kami lagi. Nanti akan disampaikan pengumuman ya kalau Kak Desi nanti masih tetap standby ya dengan kami nanti di akhir ya, karena akan ada pengumuman yang akan kami sampaikan kepada teman-teman semua. Oke, selebihnya jiwa-jiwa lama ya. Kalau Kak Satrida udah pernah bergabung. Kak Nathanael, apakah sudah pernah? Semoga benar ya.
Belum, oh belum. Oke, silakan. Belum, Kak. Silakan, Nathanael, seperti tadi ya sebelumnya. Salam kakak-kakak rohani yang Halo. dikasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Nathanael Srimiliano. Saya sekolah tinggi teologi STT ya di Misi Tuayan Semesta MTS STT MTS di Bandung. Oke. Terus saya di mau semester 3 nih. Itu aja sih perkenalan dari saya. Terima kasih. Linknya dari mana nih Kak Nathanael dapatnya? Sama juga kah? Linknya Kana? dari Firman Tuhan. Oh. Aku berteman di Facebook. Oh, Kak Aku- Kartini. Oke. Ya. Siap, puji Tuhan. Ada yang kenal di STTRM juga itu orang Nias juga itu Siapa tuh? Neni Halawa atau siapa tuh aku lupa. Oh iya, Nini Halawa. Semester 6. Ya, di tingkat saya itu. Oke. Siap. Oke, thank you buat Kak Nathanael ya. Nah, ternyata puji Tuhan ya, 2 orang teman kita ternyata STT juga ya. Memang di BC juga kebanyakan juga memang anak-anak sekolah tinggi teologi ya, tapi nggak menutup kemungkinan nggak ini ya, nggak mengatakan bahwa oh ya hanya khusus teologi, enggak teman-teman, semua kita di sini BC semuanya kita terbuka ya, maupun juga sekuler karena teman-teman juga yang sekuler ya yang bergabung dengan kami ya. Jadi thank you buat Kak Nathanael, Kak Desi, kalau senang dengan kami bisa bergabung kembali di minggu depan ya Kak ya. Nanti kalau mau juga di follow up dengan kami bisa share nomornya ya. Nanti kita akan follow up dengan tim kami ya, jika berkenan untuk di follow up ya, atau bisa nanti mendengarkan pengumuman nanti ya di akhir pengumuman yang akan kami sampaikan. Oke, selebihnya jiwa-jiwa lama ya. Sudah cukup teman-teman ya, ada lagi mungkin yang kelewat, kalau nggak ada aku akan kembalikan kepada host. Oke, selebihnya udah aman ya, silakan host, ambil alih kembali. Oke, thank you untuk Bro Gamalil yang sudah bantu kita dalam memperkenalkan. Oke, welcome untuk Kak Nathanael dan Kak Desi yang udah hadir pada malam hari ini. Jangan bosan-bosan ya, minggu depan juga hadir lagi ya, karena pembicaranya berbeda-beda. Oke. Selanjutnya adalah kita ada sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman kita yang mau bertanya di dalam firman Tuhan kita ini, ujian iman, saya persilakan, ataupun jika ada teman-teman yang mau berkenan kesaksian, kita persilakan juga. Ayo teman-teman yang mau bertanya seputar tadi ya, tentang ujian iman, teman-teman jangan takut ya, oh ya takutnya aku salah nih, Kak, dan sebagainya. Jangan takut teman-teman, di sini nggak ada yang senior yang nggak ada ya, di sini semua sama teman-teman, sampaikan saja ya. Kalau takutnya ntar teman-teman nanti ketika nanti di luar nanti bingung, nanti lebih baik tanyakan sekarang, kita lebih baik diskusi di dalam teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman nanti mungkin ya ada yang bertanya juga bisa kita sampaikan, khususnya dengan tema malam hari ini teman-teman. Jadi jangan takut, tanyakan saja sebebas-bebasnya, sepuas-puasnya kepada pembicara kita malam hari ini, karena dia siap untuk dilempari dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Siap diuji Oke. dia, Bro. Iya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin ada tadi yang juga sampaikan oleh tadi poin-poin dari semua yang sampaikan oleh pembicara. Atau juga mau menambahkan dari firman Tuhan ini juga boleh teman-teman. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang kelebihan. Dipersilahkan. Dari Pak Ketua, gimana Pak Ketua? Aman? Mungkin ada yang mau ditambahin kan? Teman-teman dulu yang lainnya. Oke. Ayo guys, masa nggak ada?
Aku orangnya memaksa loh. Nggak ada yang bertanya ya. Kalau nggak ada yang Ayo bertanya, Gam, aku yang bertanya deh. kamu aja Gam. Kamu aja Gam. Jangan saya dulu sebelumnya sebenarnya. Teman-teman yang lain dulu. Kayaknya tambahan sih dari kamu. Nah, jangan, Dari jangan. tadi kan Gamalil udah chat kan, aku ada tambahan ini. Nggak ada. Kak Gamal nih. Kak Gamal nih, kemana aja? Apa kabar? Aduh, gimana nih Bro Setia? Dari mana aja ini? Kak Rifka, apa kabar? Sehat? Sehat dong. Semangat 45. Salam sejahtera. Hmm. Eta teranggana tenoneng tenoneng. Oke, Dari Kak Esra? aku mungkin Oke, bertanya ya. Gamalil dulu. Kak Gamal. Eta terangkana gitu loh. Ayo Setia, mau bertanya kok Setia? Oke. Data lagi, Kak. Menarik ya, tadi kan dikatakan bahwa mungkin aku menjurus kepada poin-poin tadi disampaikan oleh Kartini ya, karena 3 hal ya. Di situ ada yang mungkin kalau aku kalau bahasanya menafsirkan ya, kalau anak teologi ya, kan karena kan tadi kan berarti jawaban tadi poin-poin dari Kartini itu berarti kemungkinan ya, seperti tadi seolah-olah ya, menggunakan kata seolah-olah. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaanku ya, menjadi mungkin pertanyaan umumnya ya, kalau teman-teman mungkin tadi melihat dari poin-poin Kartini. Lalu mengapa Tuhan melakukan demikian? Ya, atau istilahnya hal mencobai begitu ya. Jadi kan seolah-olah tidak menjawab, seolah-olah Tuhan diam dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan umum. Aku juga mungkin memposisikan diri sebagai mereka begitu. Kenapa Tuhan melakukan hal demikian? Untuk mencobai setiap, khususnya malam hari ini ya, kita bicara tentang si perempuan Kanaan ini ya, yang lagi dibahas begitu. Ataupun ya pada umumnya sekarang, konteks sekarang ini, saat ini. Atau gini, biasanya kan, Tuhan kenapa sih ada ujian, ada ini dan sebagainya, gini, dan seterusnya. Seakan-akan Tuhan mencobai aku. Ya, itu kebanyakan yang aku dengar statement ya. Aku pun juga pernah posisi demikian. Nah, itu bagaimana? Apa pandangan kita, perspektif kita melihat hal demikian? Silakan, mungkin dari pembicara atau nanti host bisa handle, teman-teman bisa sampaikan juga ya pertanyaanku tadi. Thank you, host. Silakan. Oke, teman-teman. Jika ada yang mau menjawab dulu sebelum pembicara kita persilahkan. Nanti kesimpulan dari dia. Ada yang mau nanggapin? Ada yang mau respon, guys? Atau teman-teman pernah nggak yang tadi aku sampaikan tadi? Pernah nggak teman-teman mungkin ya? Kita kan nggak sengaja mungkin ya, karena kejebak masalah yang paling dalam, langsung menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Apa nih masalah ini datang, seakan-akan Tuhan mencobai aku. Atau pernah teman-teman mungkin yang merasakan demikian ya? Kalau mungkin ada dari antara kita nih 14 orang ya, 14.000 orang ya. Haleluya. Halo. Halo, Kak. Nah, ini Bu Gordon, ini luar biasa nih pasti jawabannya nih. Ya. Dari aku ya, dari pertanyaan Bro Gamaliel tadi, kenapa sih Tuhan itu memberikan kita ujian gitu ya? Kenapa semuanya itu nggak langsung aja berjalan dengan baik lah, tanpa ada rintangan, tantangan, cobaan gitu ya? Pokoknya semuanya enak lah gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, dari pribadi aku sendiri, ya itu karena terkadang kalau kita itu ada di zona nyaman, kita itu kayak apa ya, udah kita kayak nggak perlu Tuhan gitu, kayak kita nggak butuh Tuhan. Kan kita udah dapatin semua nih, kita udah merasa nyaman dengan keadaan kita, dengan semua hal yang kita dapatkan. Mungkin banyak hal atau banyak berkat atau apapun itu yang kita sudah dapatkan. Jadi kita seolah-olah nggak butuh Tuhan lagi gitu. Semuanya baik-baik kok, kayak gitu kan. Tapi ketika kita itu dalam penderitaan, saat-saat kita itu benar-benar kayak
kok aku kayak sendiri ya, kayak nggak ada orang gitu yang ada di samping aku ketika aku udah benar-benar down gitu kan. Nah, saat-saat disitulah kita itu cari Tuhan gitu. Kita datang sama Tuhan, kita nangis-nangis sama Tuhan kan. Kita cari solusinya, mungkin ketika kita punya masalah, kita punya problem begitu kan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam pekerjaan, entah itu masalah dalam keluarga. Pasti kita cari Tuhan kan. Nah, Tuhan rindu sama kita gitu. Tuhan itu rindu, kita itu datang sama Tuhan. Sebenarnya apa ya, jangan tunggu kita punya masalah baru kita cari Tuhan. Itu yang Tuhan mau sebenarnya gitu. Tapi kadang kan kita sebagai manusia, ya kalau kita dalam keadaan baik-baik aja ya udah kayak gitu kan. Kita kayak nggak butuh Tuhan. Nah, mungkin dari aku itu aja sih. Oke, makasih untuk kasus ini, untuk jawabannya. Ada lagi teman-teman yang mau menjawab atau bagaimana? Gimana, Gam? Udah cocok. Teman-teman lain mungkin ada lagi? Nanti langsung ini aja dari teman-teman jawaban teman-teman nanti. Atau enggak kayak gini aja, Gam. Siapa yang bertanya dia yang jawab. Kenapa saya yang jawab? Ada teman-teman yang mau respon lagi? Saya boleh? Ya, oke. Boleh, Kak. Atau ada yang lain dulu? Boleh, Kak. Bagus banget pertanyaannya ya. Sorry, tadi saya tidak mendengar dari awal si Kartini sih ya. Baru join, udah selesai khotbah. Tapi menarik pertanyaannya, kenapa sih? Maksudnya kenapa Tuhan nggak lepasin aja kita dari cobaan itu? Kenapa kita harus dicobai? Saya percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah mencobai kita ya, berdasarkan Yakobus 1 ayat 13 ya. Apabila orang itu dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Tidak. Tapi kadang-kadang pencobaan itu datang dari keinginan kita sendiri, karena hati kita melekat akan hal itu. Kalau kita lihat kisah Ayub juga tidak dicobai Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan Ayub itu mengalami suatu masalah, kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, anak-anaknya, karena Tuhan mengizinkan. Kenapa Tuhan mengizinkan? Supaya keimanan kita itu naik level. Maksudnya supaya kepercayaan kita itu kepada Tuhan tidak seperti bayi yang masih hanya suka minum susu, yang masih makan yang nggak mau yang makan yang keras-keras. Jadi menurut saya Tuhan nggak pernah mencobai kita. Tapi Tuhan izinkan tantangan itu ada supaya kita bisa dewasa di dalam keintiman iman akan Tuhan. Nah, contoh sederhana yang mau saya kasih. Kita udah tahu makan mie itu nggak bagus ya kalau setiap hari. Kita makan mie setiap hari. Kita udah tahu nih kalau itu nggak bagus untuk kesehatan kita. Tapi kita tetap makan mie. Akhirnya kena lambung dan kita sakit. Apakah kita bisa menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan mencobai saya melalui makan mie? Tidak. Itu adalah keinginan kita sendiri, sudah tahu, tapi masih tetap makan mie sampai kita harus jatuh sakit, kena lambung, dan masuk rumah sakit. Nah, kenapa Tuhan izinkan kita kena sakit gara-gara makan mie? Ya, untuk menyadarkan kita bahwa itu nggak bagus untuk kesehatan kita. Jadi menurut saya tadi pertanyaan Kak Gama ini bagus banget. Tuhan tuh nggak pernah mencobai kalau menurut saya ya, tapi Tuhan izinkan supaya level keimanan kita tidak jadi bayi, balita, remaja, tapi menjadi dewasa di dalam Tuhan. Itu sih menurut saya. Oke, thank you buat Kak Suryan. Ya, tadi karena aku bertanya sesuai dengan tadi poin-poin dari Kartini, makanya tadi aku menangkapnya ke arah demikian. Dan memang yang aku dengar kebanyakan orang ya, bukan berarti aku mengatakan aku paling ini, enggak, karena aku juga pernah posisi demikian, tapi kebanyakan orang langsung mindsetnya itu langsung oh ya Tuhan disalahkan gitu, padahal kalau perlu ini kan yang menjalankan dia, kita gitu dan sebagainya, tapi langsung estimate gitu, langsung oh Tuhan gitu dan sebagainya.
Oke, thank you. Mungkin ada lagi teman-teman yang berbeda jawabannya. Ya, saya, Kak. Oh, silakan Kak Desi. Ya, sebelumnya saya minta maaf seperti yang saya bilang karena jamnya. Terdengar ya, Kak, suara saya? Jelas. Jelas. Ya, makasih. Karena waktunya tabrakan, jadi saya masuk itu udah doa ya kalau nggak salah tadi. Makanya saya diam tadi. Sebenarnya kesannya kayak kurang sopan, tapi ya saya coba berusaha seperti kata Kak Gamaliel tadi. Nah, itu kan temanya tadi ujian iman ya, ujian iman. Nah, pertanyaan Kakak tadi, kenapa Tuhan mencobai ya? Nah, saya setuju Betul. sama apa yang kenapa, Kak? Iya, betul Kak Desi, lanjut. Saya setuju tadi apa yang dibilang sama Kak Suryani, dan juga itu Alkitabnya mengatakan bahwa cobaan itu bukan dari Tuhan, tetapi dari manusia itu sendiri, dan dari keinginan kita ya, dorongan dari iblis juga. Dan Tuhan itu menguji. Nah, sesuai dengan tema, kenapa Tuhan menguji kita ya? Harus kita tahu bahwa dan harus kita pegang bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu ya. Allah yang Maha Tahu jauh dari sebelum kita mengalami segala sesuatu pun, bahkan sebelum manusia diciptakan pun Allah itu tahu apa yang akan terjadi atas kita seperti itu. Nah, justru di atas kemahatauan Allah itu Dia memberikan Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Nah, kenapa ada ujian? Supaya kita sebagai manusia itu tahu diri kita gitu. Simpelnya kan kalau kita ujian di sekolah, kenapa sih harus ada ujian? Toh kan guru-guru udah tahu kan gimana kita. Tapi supaya kita tahu dari kita selama ini gimana sih sistem belajar kita itu. Dari ujian itu, ya dari situlah kita tahu hasil kita selama ini. Kita belajar sungguh-sungguh enggak. Kita itu, ya ada orang yang pasti kita temui yang nyontek ya. Itu kan di atas kebohongan. Nilai di atas sebuah kebohongan. Tapi nilai yang murni, disitulah kita tahu diri kita. Sama kayak Tuhan mengizinkan semuanya terjadi supaya kita sebagai manusia yang diciptakan sebagai manusia penyembah Allah itu tahu akan diri kita, dan lebih lagi kita tahu begitu besar kasih Allah dalam diri kita. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Thank you Kak Desi untuk jawabannya. Silakan untuk host. Oke, terima kasih teman-teman untuk setiap jawaban teman-teman. Jawaban teman-teman semuanya benar. Oke, semuanya kita serahkan sama Kak Kartini biar dia jawab lagi. Oke, teman-teman, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menanggapinya. Dan di sini tadi pertanyaan si Gama, kenapa Tuhan seolah-olah tidak langsung menjawab doa kita atau mencobai kita atau menguji kita. Nah, di sini teman-teman, saya mau katakan bahwa kenapa Tuhan tidak langsung menjawab doa kita, karena Tuhan mau memproses kita. Ketika kita meminta sesuatu, apakah kita sabar dalam menanti apa yang kita harapkan itu kepada Tuhan. Nah, di sini teman-teman, Tuhan memproses kita. Tuhan tidak langsung memberikan yang instan kepada kita, seperti yang sudah kita bacakan tadi di ayat yang sudah kita baca, bahwa perempuan ini ketika perempuan ini meminta pertolongan kepada Tuhan, namun Yesus sendiri tidak langsung menjawabnya. Nah, di sini banyak proses, banyak hal yang harus dilewati oleh perempuan ini. Nah, ketika perempuan ini sudah
taat, dan di sini dia tetap berseru, dia tidak undur sekalipun pertama Tuhan tidak menjawab ketika perempuan ini berteriak-teriak. Jadi di sini teman-teman kita diproses. Tuhan kita diproses untuk mendewasakan kita, apakah kita masih setia kepada Tuhan ketika Tuhan memproses kita. Begitu teman-teman. Bagaimana Gam? Baik, thank you buat Kartini dan teman-teman semua ya. Berarti ada dikatakan ada proses yang perlu dijalani, dan setuju sih tadi kalau bilang Tuhan nggak mencobai ya, tadi kalau berpatokan ayat tersebut ya, karena kan ada juga mengatakan pencobaan datang dari diri kita, dari juga ada dari dorongan iblis juga. Jadi setuju dengan, dan nggak bisa disanggah sih kalau misalkan langsung dikatakan oh Tuhan salah dan sebagainya. Kita yang terlalu berlebihan, yang perlu salahkan tuh total ya kita, totali begitu, karena kita yang menjalankan kehidupan kita. Thank you buat teman-teman semuanya yang udah menjawab, kalian sangat luar biasa. Thank you buat lanjut kepada Ripka. Oke, terima kasih untuk Kak Kartini yang sudah menjawab pertanyaannya dari Bro Gamaliel. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Atau seperti yang saya bilang dari awal, ataukah ada yang mau kesaksian Kak dengan adanya proses permasalahan dari kehidupan teman-teman, dan apakah iman teman-teman sudah bisa naik level atau masih dalam proses bagaimana? Ada teman-teman, ataukah teman-teman juga pada saat ini lagi diuji sama Tuhan, lagi ada dalam masalah kekeluargaannya lagi tidak baik-baik saja, dalam keuangan tidak baik-baik saja, atau ada hal yang lain, itu juga bisa dikatakan sebuah masalah yang besar. Maaf Kak, ada di kolom chat. Oh, ada ya. Oke, makasih Kak. Mana sih? Mana? Bacakan. Yang ini kan. Ada itu Ripka dari Satya. Ditunggu, hanya bos. Coba ya, aku copy dulu ya. Kopas. Kebaca? Ada sobatku. Oke, pertanyaan dari Bro Satya adalah, tapi rencananya adalah pola hidup sehat melalui cara pikir tuh bisa. Itu apa sih? Itu dilakukan segalanya. Tunggu. Awalnya belum Kak. Kagak mal, awalnya belum ini. Aku copy. Gitu, atas nama. Oke, pertanyaan Satya adalah seperti ini. Jadi teman-teman pahami ya. Atas nama Satya mau tanya soal kebutuhan mulai dari makanan dan minuman itu sumbernya bahan pokok dari kegiatan sehari-hari. Itu bisa juga dikarenakan ada resepsi dari pola hidup sehat, enggak? Gimana Kak Kartini? Ini tentang kesehatan ya Bro Satya. Jadi kalau menurut saya ini harus dipertanyakan dengan orang kedokteran kali ya. Soalnya kita nggak tahu. Boleh, gak apa Ripka kalau nggak ada yang lagi bertanya tentang tema kita nggak apa-apa. Kita kan biar ya. Ya, boleh banget. Jawab Atau sini. coba tampung dulu mungkin Ripka, maksudnya coba ini pertanyaan mungkin terakhir kali ya, maksudnya kasih teman-teman dulu yang berkaitan dengan tema, kalaupun nggak ada lagi nanti baru pertanyaan dari Bro Satya. Gitu. Oke, jadi ya. Mau cuma 2. Aku cuma 2 pertanyaan aja, udah ditunggu. Jadi Karina lanjutlah. Silakan Ripka. Iya, kita bentar dulu ya Bro Satya, kita tanya dulu teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang di dalam firman Tuhan ini. Jika nanti kita beralih ke Bro Satya, oke? Gila, aku lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Gimana teman-teman, masih ada yang mau bertanya dengan seputaran firman Tuhan ini? Jika tidak ada lagi, ya udah kita beralih ke Bro Satya. Saya menambahkan boleh.
Boleh, Kak. Izin ya. Menurut saya itu keinginan kita kepada Tuhan itu kan bisa dijawab atau tidak atau tunggu kan. Jawaban Tuhan itu ya, tidak, tunggu. Kita harus bersabar atas keinginan kita yang pergumulan kita yang begitu besar gitu kan. Nah, keinginan kita harus terutama itu harus digumuli benar-benar dari Tuhan gitu kan. Tapi Tuhan itu kadang itu lama sekali menunggu jawaban Tuhan itu. Jawaban Tuhan itu kayak lama gitu kan. Misal berdoa, bergumul, misal nih cari pacar gitu kan. Nah, itu bergumul sekali kan dari Tuhan itu kan. Tapi kadang itu kalau saya nggak berdoa untuk pasangan hidup atau apa itu ya, Tuhan malah kasih saya gitu loh. Tiba-tiba kasih saya gitu. Berarti kuasa Tuhan tuh luar biasa dong. Kuasa Tuhan tuh tidak terbatas kalau menurut saya ya. Nah, itu dari saya itu karena Tuhan itu harus kita prioritaskan pada diri kita. Terutama itu harus diprioritaskan nomor 1. Nggak ada tandingannya kalau kuasa Tuhan dan kuasa ilah-ilah lain gitu loh. Saya itu dulu itu ya sedikit kesaksian ya. Boleh kan ini? Kakak-kakak? Boleh, Kak. Boleh. Waktu itu saya itu sedang sakit gitu kan. Disuruh berdoalah, berobatlah ke mana? Ke wihara. Waktu itu wihara kan. Waktu itu saya itu menyembah, disuruh menyembah berhala gitu kan. Menyembah patung. Tapi dikatakan di sini di Keluaran 10 hukum ini, 10 hukum Taurat ini yang di kitab Keluaran itu yang pasal 20 itu kita nggak boleh menyembah patung segala macam. Nah, itu saya bertentangan, tapi keluarga saya itu menarik saya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup untuk menyangkal diri itu ya susah gitu, tapi diiming-imingi sekolah gratis, kuliah gratis, semuanya itu dari agama Buddha itu kan. Waktu itu sangat memang saya tuh meninggalkan Tuhan itu kayak gimana gitu kan. Tapi sekarang puji Tuhan sih ada kakak rohani aku itu namanya, puji Tuhan aku kenal kakak rohani itu, dia evangelis di Yogyakarta. Dia sekarang merintis kan. Di situ mereka itu kayak pelayanan itu IKN gitu loh. IKN itu kayak Ikatan Keluarga Nias gitu kan. Saya ya satu grup sama mereka gitu kan. Nah, puji Tuhan sih saya punya kenal kakak rohani itu siapa namanya, Dontina Halawa kan. Ya bersyukur dia itu kayak dia kalau kata dosen atau siapa itu, kita itu jangan berteman atau kita pilih-pilih teman gitu. Sebagai hamba Tuhan, itu kita nggak pilih-pilih teman, terus kita merangkul orang-orang yang susah, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum tahu arahnya kemana, merangkul jiwa-jiwa yang tersesat. Nah, seperti itu. Kalau prinsipnya GJKI, gereja kami kan GJKI gitu kan. Prinsipnya itu independen, terbuka gitu kan, independen dan terbuka kepada semua orang gitu. Nah, aku bergumul sih melayani di mana tuh, di Nias gitu, di GJKI gitu. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Oke, makasih Kak untuk tanggapannya dari Kakak Nathanael. Iya kan, dari Kak Nathanael. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan Guru Satya. Intinya dari pertanyaan pertanyaan dari Guru Satya ini adalah bagaimana cara pola hidup sehat. Ya kan Guru Satya. Jadi menurut saya adalah kita harus menggunakan sehat 5 sempurna.
Iya, itu kan pelajaran kita pas SD atau SMP ya, Pak Sehat 5 sempurna. Jadi harus setara, minum susu. Lanjut, Rik. Minum susu, makan buah-buahan, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau Satya mau hidupnya sehat, makan juga 3 kali kan sehari, ya jangan 4 kali, jangan 5 kali, karena berlebihan juga itu tidak sehat, kekurangan itu juga tidak sehat. Pernah kan bro, atau saya pernah makan kelebihan gitu kan, jadi perut saya sakit, jadi itu tidak boleh. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu harus diterapkan dalam setiap kehidupan kita. Oke bersetia? Itu saja sih dari saya teman-teman. Jika ada yang mau menanggapi supaya Satya hidup sehat, oke, ditanggapi Yoga Malia cepat. Gam. Oke. Tadi jawaban tadi Kartini Ripka udah jelas tadi ya. Kalau pola hidup sehat tadi kan tadi juga tambahan tadi Satya ya pikiran ya. Kalau pikiran berarti kan ya kita kalau istilahnya menyimbangkan ya pola pikir ya tadi dengan pikiran-pikiran yang jernih ya. Caranya bagaimana baca buku ya kan, simpel-simpelnya ya kan, melihat hal-hal yang positif gitu kan, seperti healing dan sebagainya. Tapi lebih penting sih kalau tarik ke rohani ya baca Alkitab teman-teman ya, bersekutu dengan Tuhan, itulah yang akan menjaga pola pikir kita tetap sehat gitu ya. Kalau tadi Satya mengarah kepada pikiran ya begitu ya. Kalau tadi pada tubuh tadi ya sampaikan oleh Ripka tadi ya, minum susu ya kan, makan buah-buahan dan seterusnya. Tapi kalau pikiran tadi ya simpelnya tadi ya kita baca Alkitab, malam hari ini seperti catering dan seterusnya. Itu untuk menjaga pola pikir kita biar tetap sehat ya. Minum kopi boleh tapi jangan berlebihan Satya ya. Kopi boleh, teh juga boleh karena aku pecinta kopi ya. Tapi nggak boleh sering, nggak bahaya nanti. Ya silakan Ripka ambil alih. Oke, thank you Bro Gamaliel. Udah terjawab kalau Bro Satya. Jadi kalau dalam jasmani itu makannya 4 sehat 5 sempurna, dalam Quran itu baca buku, baca Alkitab, dan berdoa terus sama Tuhan. Terima kasih, Gam.